Tadi pagi saya menyampaikan firman Tuhan untuk memberikan dasar landasan mengenai apa kasih karunia dan kenapa kita harus hidup di dalamnya. Dan apa yang harus kita kerjakan. Saya ambil dari 1 Korintus 5 bagaimana Paulus fokus kepada apa yang dia kerjakan. Dia tidak pusing dengan apa yang terjadi di sekelilingnya. Bahkan dia sedang dipertanyakan otoritasnya. Dia sedang dibanding-bandingkan. Dia sedang dalam kondisi yang tidak nyaman di dalam keberadaannya. Tapi ternyata Paulus tidak pusing dengan semuanya itu. Tapi dia fokus kepada apa yang dia kerjakan. Maka dia berkata, aku bekerja lebih keras. Gitu. Lalu dia perjelas, ternyata bukan aku. Tapi oleh kasih karunia. Nah, ibadah yang kedua ini saya akan langsung saja secara gamblang menyampaikan tentang ayat yang didapat oleh senior pastor kita, Pastor Yusuf, tentang tahun ini, Walking in Abundant Grace di dalam Amos 9 ayat 13 sampai 15. Saya akan bacakan terlebih dahulu, buat saudara-saudara bisa perhatikan. Amos 9 ayat 13 sampai 15. Sesungguhnya waktu akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Luar biasa ya. 14. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan memakan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka. Dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allahmu. Saya rindu membacakan ayat ini dan saudara bisa ikut perhatikan dari versi terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Karena setelah saya bandingkan dengan berbagai macam perbandingan terjemahan bahasa, menurut saya bahasa ini paling lugas dan paling mudah kita mengerti. Bahasa Indonesia masa kini itu mencatat demikian. Ayat 13, Tuhan berkata, akan tiba waktunya. Katakan bersama dengan saya, akan tiba waktunya. Gandum tumbuh begitu cepat. Perhatikan baik-baik saudara ya. Saya berdoa sungguh-sungguh ketika firman ini saya sampaikan, saudara menangkapnya sungguh-sungguh. Sehingga saudara tidak miss, tidak ketinggalan dan tidak keluputan bahkan ya. Gandum tumbuh begitu cepat sehingga musim menuai, perhatikan ini, tak ada putus-putusnya. Pohon anggur akan tumbuh sangat pesat sehingga orang akan terus-menerus membuat air anggur. Ini ya, air anggur akan menetes dari gunung-gunung dan mengalir dari bukit-bukit. 14, aku akan menjadikan umatku Israel makmur kembali. Yang percaya katakan amin. Mereka akan membangun lagi dan kota-kota mereka yang telah runtuh. Lalu mereka akan tinggal di sana. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan bercocok tanam dan makan hasilnya. Katakan begini, membangun. Katakan lagi menanami. Katakan lagi bercocok tanam. Nah, setelah pulang ibadah ini semua jadi petani, saudara ya. Ayat 15. Aku akan menempatkan umatku di negeri yang telah kuberikan kepada mereka. Mereka tak akan dicabut lagi dari sana. Aku Tuhan Allah mereka telah berbicara. Katakan amin. Saudara, sebagian dari saudara, para pemimpin di tempat ini, para pemimpin CG, para pemimpin ministry yang ada, saudara pernah menerima impartasi mengenai ayat ini ketika bertemu dengan Bapak Gembala senior kita ya, ketika dalam malam impartasi tema mengenai tahun 2023. Nah, izinkan saya untuk menjelaskan kembali kepada jemaat secara terbuka supaya saudara tahu bahwa di dalam tahun Walking in Abundant Grace, dalam tahun berjalan di dalam kelimpahan, kenapa kalimatnya berjalan, kenapa enggak berlari? Oh, gitu ya. Kayaknya kan lebih seru berlari gitu, lebih semangat. Kenapa berjalan dalam kelimpahan kasih karunia? Nah, supaya tema sepanjang tahun ini saudara bisa ikuti dan bukan saja ikuti tapi saudara bisa mengalaminya, mengecap. Dan saudara bisa tenggelam di dalamnya. Karena kalau tidak, tema akan hanyalah sebuah tema belaka. Dan saudara akan melalui hari-hari saudara, sama seperti dari pagi saya sudah sampaikan, saudara akan melalui hari-hari saudara, tidak ada bedanya dengan tahun 2022 yang kemarin. Paling saudara akan ingat kita masuk bulan Januari, tiba-tiba Februari, Maret, tiba-tiba Oktober, November, Desember habis lagi. Pertanyaannya tahun depan akan ganti tema apa lagi gitu. Tanpa saudara ada sesuatu yang saudara dapat di tahun ini. Nah,
Oleh sebab itu saya mendorong saudara, di setiap kali saudara beribadah di tempat ini, ada baiknya saudara bawa catatan. Ya, kalau yang kaum yang lebih milenial, saudara mau catat pakai handphone dan sebagainya, silakan, asal nggak buka chattingan, saudara ya. Jadi saudara catat, ketika firman disampaikan ada poin-poin penting apa yang itu berbicara secara pribadi kepada saudara, karena tiap orang kan bisa beda-beda. Saudara catat setiap firman itu. Tujuannya apa? Setelah saudara pulang dari gereja, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, saudara kembali ke semua bidang kehidupan saudara sehari-hari. Saudara kembali ingat apa firman Tuhan, apa benih-benih yang telah disampaikan dan itu ada di dalam hati saudara. Dan saudara catat supaya setiap firman itu saudara hidupi, saudara jalani. Nah itulah upaya kita supaya saudara dan saya masuk kepada tema di mana kita semua akan berjalan di dalam kelimpahan kasih karunia. Amin. Siapa yang percaya tahun ini semua dari kita akan berjalan dalam kelimpahan kasih karunia? Bisa lambaikan tangan saudara? Nah saudara, kita mesti harus ikut. Karena kalau enggak kita akan jadi penonton yang lihat, oh temanya ini ya, oh temanya itu ya. Dan gerbong ini kayak kereta ya, sudah lewat akan berjalan. Dan sudah saudara cuman nonton aja gitu. Saudara nggak akan menikmati kereta itu sampai kemana. Katakanlah kalau kereta ini jurusan Surabaya, Tokyo gitu. Ada nggak ya Surabaya, Tokyo? Kalau ada enak, kita nggak usah repot ya. Langsung sampai di Tokyo gitu. Kalau saudara jadi penonton, keretanya sampai di Tokyo, sampai di Jepang. Saudara masih di Surabaya saudara. Gitu. Karena penonton, saudara nggak terlibat di dalamnya. Ya. Nah saya kasih konteks dulu latar belakangnya dari ayat ini. Amos. Saudara tahu? Amos, kitab Amos itu disebut sebagai kitab penghukuman sebenarnya. Tapi ayat yang baru kita baca dari ayat 13, Amos 9 tentunya pasal 9. Mulai dari ayat 13 itu saya mau kasih judul secara pribadi ya. Saya bukan orang yang bekerja di lembaga LAI, jadi saya nggak berwenang, cuma ini karena pribadi catatan saya sendiri. Saya mau kasih judul bahwa ini adalah ayat kasih karunia. Benar kasih karunia, kenapa? Karena kitab Amos itu sebenarnya diberikan, diturunkan oleh surga, bukan kitabnya turun dari surga, bukan. Nabi Amos yang nulis, maksudnya isinya itu diturunkan oleh surga. Tujuannya kitab Amos ini untuk penghukuman. Saudara tahu di dalam kitab Amos itu ada 8 bangsa. Oh 8 itu gini, ini 3. 8 bangsa itu yang dihukum. Berarti kan salah satunya di dalam 8 itu Israel di dalamnya. Lalu dalam kitab Amos juga ada 3 nubuatan tentang penghukuman. Bayangkan. Bukan saja cuma dikatakan ada 8 bangsa yang dihukum, tapi muncul nubuatan kepada 3 nubuatan dalam bentuk 3 nubuatan penghukuman. Lalu masih di dalam Amos, tidak berhenti 8 bangsa dihukum dan dengan 3 nubuatan yang muncul, ada 5 penglihatan. Nah bayangkan saudara, 5 penglihatan tentang hukuman-hukuman itu. Betapa luar biasanya Amos ini. Jadi Amos ini judulnya sudah kitab hukuman, sudah jelas ya. Ini kayak KUHP gitu saudara ya, kitab hukuman. Tapi kalau saudara baca dengan teliti, sejak dari Amos 9 mulai ayat 11, kita kan baca ayat 13. Mulai 11 itu atmosfernya beda saudara-saudara. Warnanya beda. Karena sejak ayat 11 sampai ayat yang terakhir, Amos itu kan hanya sampai pasal 9. Jadi yang kita baca tadi itu pasal terakhir di kitab Amos. Sejak dari ayat 11 itu sudah ngomongnya tentang kasih karunia. Jadi di tengah-tengah pemberitaan tentang hukuman, nubuat tentang penghukuman juga, bangsa-bangsa siapa saja yang kena hukum, termasuk di dalamnya Israel. Hari ini ada dan saya adalah Israel rohani. Gitu. Banyak orang percaya, banyak para teolog dan banyak para pendeta tuh ngomongnya gitu saudara. Jadi kalau misal ini ya, di dalam pengadilan gitu, disebutkan nama-nama orang-orang yang akan dihukum. Gitu. Si A, si B, si C, si D terus. Lalu yang urutan ke-8 Erik. Itu nama saya saudara. Wah itu kan ngeri saudara. Tapi ternyata dari semua itu kemudian di hampir akhir kitab muncul kasih karunia. Nah kasih karunia ini seperti sebuah air sejuk di tengah situasi yang keruh atau situasi yang sedang panas. Seperti seperti garam di tengah-tengah sop daging saudara. Nah bayangkan sop daging tidak ada garamnya, tidak enak saudara gitu ya. Nah karena kasih karunia ini membuat kita mampu dan bisa hidup berjalan seterusnya. Karena kalau tidak ada ayat ini kasih karunia di akhir kitab Amos, maka Israel sekalipun akan habis lenyap. Karena Israel termasuk di 8 bangsa yang akan dihukum. Tapi oleh karena kasih karunia. Nah kasih karunia itu dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini yang baru kita baca,
Ayat ke-13 itu jelas ngomong begini, Tuhan berkata. Wah ini keren saudara, saya sampai berulang kali saya baca terus ayat ini saya merasa sampai wah Tuhan itu luar biasa ya. Kita itu layak dihukum, tapi Tuhan tetap menyisakan ada ruang di mana Tuhan itu tetap tidak bisa memungkiri dirinya yang mengasihi Anda dan saya. Yang percaya katakan amin. Kasih Tuhan itu besar saudara. Nah Tuhan berkata begini, akan tiba waktunya. Poin saya yang pertama, percepatan yang mendatangkan berkat. Nah akan tiba waktunya itu bicara begini, nanti akan ada saatnya. Nah kalau ayat ini diberikan kepada kita Gereja Muarsyana Surabaya dan kemudian menjadi tema berjalan dalam kelimpahan kasih karunia di tahun 2023, maka akan tiba waktunya itu adalah kapan? Tahun ini. Tapi masalahnya begini saudara, akan tiba waktunya itu juga memunculkan sebuah pertanyaan buat saudara begini. Memang itu akan terjadi kasih karunia itu. Akan tiba waktunya kan, memang akan terjadi. Pertanyaannya gini, saudara siap enggak? Yang kedua, saudara sadar enggak bahwa sekarang ini waktunya yang terjadi? Kan tadi akan tiba waktunya. Itu kan begini, suatu kali akan terjadi, nah gitu kan, enggak tahu kapan. Tapi karena tema ini, ayat ini turun kepada gembala kita untuk gereja kita di sepanjang tahun ini, maka akan tiba waktunya itu sudah terjawab di tahun 2023 bagi gereja kita. Ya. Nah, apakah saudara dan saya siap? Lalu pertanyaan yang lebih dalam, apakah Anda dan saya ada di dalamnya? Itu jauh lebih penting. Karena kalau Anda dan saya tidak ada di dalamnya, maka Anda dan saya seperti yang tadi saya ceritakan sebagai penonton aja dan kereta itu akan tetap berjalan. Saya sangat yakin dan tetap percaya bahwa Tuhan akan terus bergerak di dalam gereja ini, dalam tahun ini khususnya, terus berjalan dalam kelimpahan kasih karunia. Karena Tuhan ngomong begini, aku datang untuk memberi hidup. Lalu apa? Hidup dalam kelimpahan. Nah, pertanyaan ini mengingatkan saya kepada sebuah peristiwa di zaman Yesus. Ada seorang yang menunggu sebuah kolam yang airnya terguncang. Karena ketika airnya terguncang terjadi sesuatu yang miraculous gitu, sesuatu yang ajaib, supranatural. Maka semua orang yang menceburkan diri ke kolam itu, kalau dia sakit, apapun sakitnya dia akan sembuh. Pertanyaannya gini, kolamnya itu goncangnya airnya kapan? Gak ada yang tahu. Itu sama begini. Akan tiba waktunya. Tapi ternyata si lumpuh ini menunggu di kolam Bethesda 36 tahun saudara. Dalam 36 tahun berapa kali tiba waktunya? Alkitab tidak mencatat, tapi sudah beberapa kali pasti. Nyatanya orang ini ngomong, 36 tahun loh aku di sini, guru. Tapi waktu kolam itu airnya terguncang gak ada seorang pun yang ngangkat aku untuk masukkan ke kolam itu. Artinya kolam itu tergoncang saudara. Waktunya sudah tiba. Gak berarti gak ada waktunya sehingga orang ini gak sembuh. Enggak. Untuk kita, untuk gereja Muarsyana Surabaya, untuk Anda dan saya yang tertanam di gereja ini, waktu kolam itu goncang tahun ini. Yang percaya katakan amin. Itu kasih karunia-Nya. Pertanyaannya apakah saudara seperti sing lumpuh itu yang 36 tahun tetap ada di sekitarnya situ. Dia gak jauh-jauh loh dari Serambi Salomo. Tempatnya itu kan Bethesda itu. Gak jauh. Tetap ada di sana. Tapi dia tidak mengalami sesuatu yang luar biasa. Tidak mengalami guncangan. Bethesda itu kan artinya kan house of mercy gitu ya. Rumah belas kasihan, rumah kasih gitu. Dia tidak mengalami kasih itu. Tidak mengalami kasih karunia goncangan kolam itu. Dia ada di sana. Walaupun dia tidak keluar dari tempat itu. Dia hanya menonton. Ada banyak orang masuk di kolam. Terima mujizat. Terima kesembuhan. Terima sesuatu yang ajaib. Tapi si lumpuh ini gak nerima apa-apa. Karena dia hanya menonton. Itu sebabnya pagi hari ini. Akan tiba waktunya itu. Percepatan yang mendatangkan berkat. Terjadi di sepanjang tahun ini. Di seluruh aspek kehidupan saudara. Tapi pertanyaannya apakah saudara siap dan apakah saudara ada di dalamnya. Mari kita renungkan baik-baik poin pertama saya ini. Apakah saudara hanya akan sebagai penonton? Apakah saudara akan terlibat di dalamnya?
Nah lalu apa yang harus kita buat supaya Anda dan saya tidak sebagai penonton gitu ya. Ayat yang ke-14 berkata demikian. Aku akan menjadikan umatku Israel makmur kembali. Ini bagian sisi dari Tuhan yang Tuhan kerjakan. Aku yang akan membuat Israel makmur. Ya kembali lagi ya. Makmur itu kapan dibuat itu kembali lagi seperti tadi. Tiba waktunya. Akan tiba waktunya. Tuhan akan bikin makmur. Pertanyaannya saudara ada di dalam kemakmuran itu atau saudara ada di luarnya. Atau di sekitarnya. Saudara tidak akan pernah menikmati. Saudara akan melihat iya. Saudara akan menyaksikan iya. Saudara akan menjadi saksi iya. Tapi saudara bukan saksi hidup yang mengalami. Paham maksud saya ya? Saksi yang melihat aja kejadiannya. Tapi saudara nggak terlibat di dalamnya. Tuhan yang akan bikin makmur. Nah lalu ini. Mereka, lihat ini. Mereka akan membangun lagi kota-kota mereka yang telah runtuh. Kata kerjanya di sini adalah membangun. Saudara, pernahkah kita berpikir bahwa orang yang dapat membangun itu hanya orang dewasa? Anak-anak itu tidak bisa membangun, saudara. Ya bisa sih, bangun pakai yang itu apa tuh? Bikin benteng Takeshi gitu ya, kecil-kecil. Tapi kan itu bukan bangunan, saudara. Kalau yang benar-benar bikin bangunan, itu hanya orang dewasa yang bisa bikin. Artinya apa? Anda dan saya punya tanggung jawab kalau kita mau menceburkan diri dalam kolam grace ini, kolam kasih karunia ini. Saudara dan saya punya tanggung jawab untuk memacu diri, untuk bertumbuh dewasa secara rohani. Saudara nggak bisa lagi masih dalam taraf orang Kristen yang begini. Waduh, kalau aku nggak ke gereja hari Minggu, aku akan terima kutuk. Nah saudara nggak bisa gitu lagi. Meskipun ke gereja hari Minggu itu harus saudara. Firman Tuhan juga ngomong jangan jauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Tapi ini loh, pemahaman saudara, cara pandang saudara itu nggak bisa lagi begini. Kalau aku nggak datang, nggak absen ke gereja, aku nggak diberkati pekerjaanku. Nah itu cara pandangnya beda. Kalau suatu kali ternyata ada sesuatu halangan yang mendesak yang membuat saudara nggak bisa hadir, bukan oleh karena memang saudara sengaja nggak hadir. Beda loh ya. Sengaja tidak hadir atau memang situasi membuat saudara nggak bisa ke gereja. Contoh sakit misalkan. Saudara nggak bisa ke gereja kan? Tapi kalau saudara masih punya pemahaman bahwa kalau nggak ke gereja, saudara nggak diberkati. Wah, saudara masih kanak-kanak rohani. Kalau saudara punya pemahaman bahwa kalau saudara tidak memberikan persembahan, saudara nggak diberkati, saudara masih kanak-kanak rohani. Atau sisi yang lain, kalau saudara memberikan persembahan, semakin diberkati. Nah, itu juga kanak-kanak rohani. Sama juga saudara. Karena berkat yang Tuhan berikan tidak diukur dari seberapa besar persembahan yang saudara berikan kepada Tuhan. Meskipun apa yang kita berikan, nah ini saya sedang membahas sesuatu yang saya tuntut dari saudara-saudara mulai berpikir dan saya tuntut saudara mulai dewasa dengan cara berpikir ini. Dari sisi saya, kalau saya pemberi, saya akan memberikan dari sesuatu yang paling baik yang saya punya. Karena saya sedang menghormati kepada pribadi siapa yang saya beri. Paham maksud saya? Misalnya begini, kalau ada teman saya datang ke rumah, mendadak gitu ya, tanpa ngomong gitu ya. Lalu dia datang tiba-tiba ke rumah, ketok pintu, saya buka pintu, kok ada teman saya, lalu saya persilakan dia duduk di ruang tamu. Lalu kan saya akan berusaha untuk menyuguhkan apa yang saya punya, betul saudara ya. Kalau saya punya teh ya saya keluarkan teh. Kalau teh nggak ada ya air putih. Paling-paling saya ngomong ini lebih sehat daripada teh gitu ya. Alasan. Apapun yang saya punya coba saya suguhkan. Tapi saudara, itu kan teman saya yang datang. Kalau yang datang itu Pak Jokowi Dodo nama lengkapnya. Ketuk pintu rumah saya buka, lu kok Pak Jokowi? Itu buka pintu kan saya sudah agak-agak mau rebah gitu ya. Nah terus saya persilakan dia masuk. Itu bukan hanya apa yang saya punya. Yang saya nggak punya pun saya akan, Pak sebentar ya Pak permisi ya. Mungkin saya minta tolong anak saya atau istri saya nemani sebentar. Saya keluar lari ke supermarket kemana yang terdekat. Apotek terdekat mungkin. Saya beli apa yang menurut saya yang paling cocok untuk pribadi presiden ini. Saya nggak akan mungkin kalau misalkan ya di Renteng ada misalkan tokonya gini. Bapak mau cari apa? Saya mau cari teh Pak. Misalkan toko itu punya 8 jenis teh. Dia jajar 1, 2, 3 sampai 8. Saya tidak mungkin begini, sembarang pokoknya diambil salah satu teh. Atau mungkin saya mikir gini, mana yang paling murah Pak? Tidak mungkin saudara. Saya pasti begini, Pak teh yang paling enak, yang paling khas, yang paling, paham maksud saya saudara ya? Akan saya pilih karena kenapa? Karena saya sedang memberikan sebuah persembahan, suguhan, jamuan kepada orang yang sedang saya hargai yang nilainya segitu. Kalau saya sekedar pokoknya
tehnya itu ada 8 botol, pokoknya saya ambil sembarang dan ternyata yang saya ambil ternyata yang kualitas paling rendah. Dan saya juga merasa gak apa-apa lah Pak Jokowi, gak apa-apa. Dia gak rewel kok orangnya kok, gak juaji saudara. Gitu. Ya memang itu sisi orangnya memang gak pernah menuntut dari saya. Tapi apa yang saya berikan ini dari sisi saya cerita ya. Apa yang saya berikan itu menggambarkan seberapa saya menghormati orang yang saya beri. Nah sekarang ini kan dari sisi saya memberikan, sekarang dari pihak yang menerima. Tuhan pihak menerima, tidak pernah menuntut seberapa besar saudara memberikan persembahan saudara di hadapannya. Tapi apa yang kau berikan tercermin dari hatimu. Saya itu punya anak 3 saudara. Anak saya itu setiap kali kalau kita keluar beli makanan, beli jajanan, beli apa segala macam. Beli es krim yang paling sering ya, karena kita semua sekeluarga paling suka es krim gitu. Anak saya 3-3-nya itu selalu kalau buka, entah dia nyicipin dulu, entah setelah dibuka dia selalu kasih ke saya dulu untuk kasih. Nah saudara, saya nggak pernah melihat bahwa es krim yang beli saya kok. Gitu. Saya sendiri yang beli, saya sendiri yang bayar untuk anak saya, dia kembalikan ke saya lagi. Saya tahu semua persembahan, semua berkat, ini saya tidak sedang khotbah persembahan ya, ini contoh saudara, contoh saja ya. Itu yang saudara berikan, itu semua milik Tuhan loh. Gitu. Makanya Tuhan tidak pernah nilai berapa nilainya, tapi nilai hatimu itu yang Tuhan lihat. Gitu. Kalau anak saya itu ngasih saya hanya sebagai formalitas saja, pokoknya papa ditawarilah gitu. Daripada enggak nanti kelihatan gimana gitu. Atau anak yang benar-benar rela, enggak apa-apa ini buat papa aja. Saya bisa tahu loh, saya bisa mengukurnya loh. Saya enggak pernah nuntut anak saya kalau saya kasih es krim dia harus ngasih ke papanya, enggak. Saya enggak nuntut itu. Tapi saya bisa tahu kapan anak saya itu ngasih cuma formalitas atau dia memang rela beneran ngasih. Beberapa kali kalau saya makan dan sebagainya gitu, ada beberapa makanan yang, loh ini kenapa kok enggak dimakan gitu. Saya ngomong ke anak saya yang kedua atau ketiga atau yang pertama gitu. Dan ini buat papa aja. Loh enggak papa sudah kok makanan gitu ya. Silakan dimakan, dihabiskan. Enggak ini buat papa gitu. Mereka enggak sentuh, mereka enggak makan hanya untuk dikasih ke saya. Saya bisa nilai loh. Barangnya enggak seberapa saudara. Saya bahkan bisa jauh beli lebih mahal dari itu. Misalkan gitu ya. Bukan sombong saudara. Maksudnya itu loh. Saudara paham ya? Nah ini nilai kedewasanya saya sedang ngomong sama saudara. Saudara dan saya perlu pacu diri kita, perlu tuntut sendiri diri untuk bertumbuh dewasa. Oh kalau saya nggak baca Alkitab setiap hari ada bolongnya, makanya hari ini saya terima kutuk. Nah kalau saudara masih begitu, pengertian saudara masih kanak-kanak rohani. Oh kalau saya ini melayani, saya ini nggak dibayar loh. Terus masih bersinggungan sama teman si itu sini. Masih dikasih tugas terus, malah semakin melayani malah semakin dikasih tugas banyak misalkan gitu ya. Saudara lalu merasa gini, lewat susah-susah gini nggak usah pelayanan nggak apa-apa misalkan gitu ya. Nah saudara masih kanak-kanak rohani. Sorry ya saya nggak menyinggung siapa-siapa, sorry. Cuma gini loh saudara, saya rindu dari hati saya yang paling tulus gitu ya. Hati saya yang paling tulus. Saudara kalau mau membuktikan belah dada saya saudara bisa lihat. Oh janganlah malu saudara ya. Tujuannya adalah gini, supaya saudara dan saya, semua dari kita masuk dalam tahun berjalan di dalam kelimpahan kasih karunia. Untuk itu kita semua perlu dewasa. Katakan dewasa. Harus dewasa saudara. Tadi pagi saya dorong jemaat untuk yang belum melayani, ayo melayani. Bahkan saya ngomong pelayanan itu luas, ada pelayanan di dalam gedung gereja dan di luar gereja. Saya dorong mereka kalau yang belum pernah punya pengalaman dan belum pernah mengerti tentang pelayanan, lebih baik pelayanan dalam gedung gereja dulu supaya tahu gitu. Karena lebih teratur, ada timnya, ada grupnya, ada bidang-bidangnya, sudah pengelompokan sendiri-sendiri dan lain sebagainya. Dan supaya saudara juga semakin mengenal gitu. Karena terjun dalam dunia pelayanan, saudara firman Tuhan ngomong gini, manusia menajamkan sama manusia, besi menajamkan besi. Saudara akan bertumbuh, karakter saudara akan bertumbuh. Saudara akan menjadi dewasa gitu. Saya beberapa kali share cerita sama beberapa rekan-rekan di worship ministry sekitar ribuan tahun yang lalu saudara. Saya pelayanan di bidang worship ministry ini dan ada beberapa teman yang saya tidak ngomong nama kan, jadi kan saudara juga nggak tahu dan nggak kenal orangnya. Itu berusaha untuk karena kita sama-sama leader, dia berusaha untuk dalam tanda kutip ya menyingkirkan saya, menggeser lah supaya dia jadi salah satu leader karena kan 2 leader kurang enak gitu. Bagi saya itu nggak enak, saya nggak nyaman. Padahal saya nggak fokus urusan masalah posisi dan jabatan. Tapi yang saya putuskan hari itu adalah saya ngomong ya sudah kamu aja yang mimpin, saya nggak mimpin. Tapi bukan mimpin pujian loh saudara, maksudnya mimpin timnya ini.
Tapi saya nggak kehilangan pelayanan saya. Dan saya juga nggak mutung. Saya nggak, aku nggak pelayanan, nggak paten gitu. Misal gitu ya. Enggak saudara, saya tetap melayani. Kenapa? Pilihan saya, fokus saya begini loh. Saya ngapain ribut memperkarakan masalah ini bukan utamanya. Bagi saya yang utama adalah saya melayani juru selamat saya. Saya melayani Tuhan pribadi yang pernah mati buat saya. Kalau ada halangan rintangan cuman begini, lalu membuat saya mutung. Loh, saya tadinya fokus pelayanan saya apa gitu ya. Nah saudara, kita harus bertumbuh dewasa. Akan ada tiba waktunya, tahun ini waktunya. Tapi Anda dan saya harus dewasa, harus bertumbuh dewasa, pacu diri. Bangun kehidupan roh kita. Kata-kata kalimat di dalam ayat 14 ini, mereka akan membangun lagi kota-kota mereka yang telah runtuh. Ya. Lalu mereka akan tinggal di sana, mereka akan menanam kebun, lihat ya, mereka bekerja ya. Dan minum anggurnya, lalu nih mereka akan bercocok tanam. Makanya tadi saya minta saudara mengulang kembali kan, bercocok tanam. Gitu. Ingat-ingat saudara, pulang dari gereja ini semua harus jadi petani gitu ya. Yang dibangun apa saja, bukan hanya kehidupan rohani saudara. Pekerjaan saudara. Tahun ini saudara, ayo bangun lagi pekerjaan saudara. Tata kembali. Kalau yang kemarin-kemarin saudara merasa sebagai seorang yang sudah menata dengan baik pekerjaan saudara. Tahun ini tata lebih rapi lagi, lebih baik lagi. Pikirkan strategi-strategi yang baru. Bangun pekerjaan saudara, jangan sambil lalu, sambil lewat. Kalau saudara seorang yang profesional, bekerja sebagai seorang karyawan katakanlah, bukan sebagai seorang pengusaha, bukan owner gitu ya. Saudara jangan lalui hari-hari saudara sebagai seorang pekerja hanya pokoknya tahu hari ini datang ceklok pagi, ceklok pulang, selesai. Besok datang lagi ceklok pagi, ceklok sore, pulang, selesai. Jangan hanya lakukan itu. Lakukan yang di atas itu karena saudara tidak sama dengan orang-orang dunia saudara. Saudara adalah orang-orang tebusan Allah, yang percaya katakan amin. Itu sebabnya tunjukkan kualitas sebagai orang-orang tebusan. Sebagai orang yang terima kasih karunia. Orang yang terima kasih karunia, cara kerjanya beda dengan cara orang yang tidak terima kasih karunia. Orang yang tidak terima kasih karunia dalam hidupnya, tidak ada kasih dalam hidupnya, dia akan melakukan seperti standar dunia biasa. Tapi orang yang terima kasih karunia, saudara dan saya terima kasih karunia. Tadi pagi saya jelaskan kasih karunia itu tidak bisa dilepaskan atau tidak bisa dipotong dari yang namanya keselamatan. Saudara dan saya terima keselamatan, saudara mau balas atau bayar pakai apa keselamatan saudara? Enggak bisa saudara. Itu sebabnya kalau saudara dan saya terima kasih karunia, kita enggak bisa balas dengan cara apapun juga. Maka yang kita bisa lakukan, kita akan hidup dengan identitas sebagai orang-orang yang menerima kasih karunia. Pasti beda cara hidupnya. Bangun pekerjaan kita, bangun kehidupan manusia rohani kita. Lalu bangun keluarga kita. Pokoknya bangun semua aspek hidup saudara tahun ini. Karena tahun ini adalah tahun ya waktu air itu goncang akan tiba waktunya itu kapan? Tahun ini. Inilah tahun di mana ketika saudara mulai bangun keluarga, bangun pekerjaan saudara, bangun kehidupan roh, bangun pelayanan, bangun macam-macam aspek hidupmu. Ketika kau mengerjakan itu, ketika air ini goncang, saudara percayalah yang namanya kelimpahan kasih karunia itu terjadi ketika saudara mulai membangun ini. Akan ada percepatan saudara. Ya, poin yang pertama tadi akan ada percepatan. Makanya mumpung istilahnya kan begitu. Mumpung ini airnya goyang saudara. Untuk Anda dan saya, untuk gereja ini di tahun ini. Bangun semua aspek hidup saudara. Jangan hidup saudara melalui hari-hari saudara dengan berputar keseharian demi keseharian rutinitas ya begitu. Tiba-tiba gak sadar lalu sudah happy birthday to you loh aku ulang tahun lagi rek tambah tuwek berarti gitu ya. Bentar lagi gak sadar lagi hari demi hari sudah apa? We wish you Merry Christmas loh. Natal lagi sudahan gitu. Sudah Happy New Year lagi, tahunnya ganti 2024 lagi. Lalu kalau ditanya apa sesuatu yang kau dapat di tahun 2023? Saudara kan bingung punyang mikir, iya apa ya? Coba sekarang aja, apa yang saudara dapat di tahun 2022? Kalau saudara gak benar-benar masuk ke gerbongnya itu, terjun ke kolamnya itu, ya harinya akan lewat. Kita akan tetap sama seperti ini. 52 minggu lebih plus kita terima firman Tuhan khotbah setiap hari Minggu, ya akan tetap. Gitu. Bangun kesehatan saudara yang kemarin-kemarin pola hidupnya mulai ngawur, bangun lagi. Gitu ya. Semua aspek,
yang saudara jalani dalam kehidupan saudara. Saya berdoa sungguh-sungguh supaya ketika firman ini sampaikan, Roh Kudus bicara di hati saudara. Hal-hal apa yang Tuhan celikkan, hal-hal apa yang Tuhan ingatkan, hal-hal apa yang perlu saudara bangun kembali. Mungkin saudara bukan orang yang tidak bertanggung jawab. Mungkin saudara yang kemarin-kemarin saudara sudah bangun dengan benar, dengan mati-matian misalkan. Tapi mungkin saudara perlu merasa bahwa aku harus bangun lebih giat lagi, gitu. Lebih semangat lagi, lebih serius lagi. Atau mungkin sebagian dari saudara merasa bahwa ya bangunan yang kemarin aku buat bagus sih, tapi nggak perfect. Aku mau bangun yang lebih hebat lagi. Aku mau bangun keluargaku lebih lagi. Keluargaku memang tahun-tahun lalu nggak pernah ada masalah sih. Kita semua dalam posisi yang damai, harmonis keluargaku memang. Tapi tahun ini ayo kita bangun lagi keluarga kita. Jadikan keluarga-keluarga yang mencitrakan bagaimana kasih Allah, kasih karunia itu tercermin dalam kehidupan keluarga kita. Amin. Yang ketiga, ayat 15. Aku akan menempatkan umatku di negeri yang telah kuberikan. Negerinya sudah ada. Tuhan memberikan, itu bagiannya Tuhan. Mereka tak akan dicabut lagi dari sana. Aku Tuhan Allah, mereka telah berbicara. Artinya apa bagian yang ketiga? Bersiaplah untuk menerima janji Allah. Jadi ketika saudara dan saya tahu bahwa akan tiba waktunya itu tahun ini, dan tahu bahwa di dalam tahun ini kita harus bertumbuh semakin dewasa supaya kita semua berjalan dalam kelimpahan kasih karunia. Nah setelah saudara mengerjakan sungguh-sungguh, saudara serius mau dewasa, pertumbuhan rohani saudara, keluarga saudara dibangun, pekerjaan saudara, pelayanan saudara, kesehatan semuanya saudara mulai dewasakan semua, bangun semua. Nah saudara siap-siap bersedia menerima semua janji Allah dalam kehidupan saudara. Bagian persiapan untuk menerima janji tidak bisa disepelekan saudara. Kalau suatu kali ada pengumuman di sebuah desa yang terjadi kekeringan, lalu ada pengumuman dari kepala desanya. Semua orang pada jam 12 siang misalkan ya, datang ke balai desa. Engkau akan menerima air. Ini daerah kekeringan saudara ya. Nah bagian menerima airnya itu saudara nggak bisa sepelekan. Lalu kalau ada orang terima kabar itu, lalu bergegas lari, cepat lari ke balai desa. Lalu datang gitu, nggak bawa apa-apa, cuma datang bawa badan tok. Nah terus airnya saudara mau nampung pakai apa saudara? Bagian persiapan menerima janji Allah nggak bisa disepelekan. Saudara perlu siapkan wadahnya. Seberapa besar wadah itu menentukan seberapa besar janji Allah yang kau terima di hidupmu. Yang percaya katakan amin. Apa wadahnya yang harus saudara siapkan? Hati. Seberapa besar saudara punya hati, sebesar itulah Allah akan mencurahkan janjinya, penggenapan janji itu dalam kehidupan saudara. Kalau saudara nggak bisa tampung yang banyak, hati saudara kecil, ya segitu yang saudara bisa terima. Kalau saudara merasa, tahun-tahun yang lalu aku nerima ya cuma segitu-segitu aja. Ya ini saatnya, besarkan kapasitas hati saudara, wadahnya itu. Gimana caranya membesarkan wadah itu tadi? Kembali lagi, saudara perlu dewasa, bertumbuh, gitu. Tadi pagi saya ngomong, jangan pusingkan hal yang terjadi di sekitar saudara yang mengganggu konsentrasi saudara. Fokus kepada apa yang saudara akan kerjakan. Fokus kepada apa yang di tangan saudara untuk saudara kerjakan dan lakukan. Tadi pagi saya kasih contoh beberapa teman-teman present worship misalkan yang melayani, nyanyi gitu. Suaramu nggak enak, sumbang dan sumbing gitu. Kalau saudara fokus hanya dengan suara itu akan mematahkan semangat saudara. Saya percaya endingnya akan begini. Sudah aku enggak lagi nyanyi enggak lagi singer, enggak lagi WL gitu. Kenapa saudara enggak memacu diri saudara untuk bertumbuh, berlatih lebih lagi, nyanyi lebih lagi. Kalau tadinya nyanyi di dalam kamar mandi, mungkin kali ini nyanyi dalam sumur gitu. Supaya memacu diri saudara ya. Gitu. Nah kenapa kita enggak bertumbuh dewasa? Lah kalau kita pusing dengan hal yang begitu-begitu, hati-hati. Siasat iblis itu belum tentu langsung membunuh pada saudara dulu, enggak. Saudara digiring dulu pelan-pelan, keluar dulu dari area. Saudara, saya kalau cerita begini saya selalu ingat film yang dulu saya sukai di masa kecil saya. Film itu judulnya Sun Gokong, saudara ya. Sun Gokong ini si Kerasakti ini kan punya tugas untuk menjaga gurunya, betul ya? Si siapa itu? Tong Samcong. Nah, suatu kali oleh karena Sun Gokong ini punya tugas dia harus meninggalkan gurunya, maka dia membuat sebuah lingkaran. Tahu film itu? Nah kalau saudara tahu berarti saudara setipe dengan saya. Ya. Dia bikin lingkaran sama tongkatnya. Lalu dia ngomong sama gurunya ini, guru jangan keluar dari lingkaran ini. Karena kalau keluar engkau akan dimakan oleh siluman. Kan gitu. Lalu Sun Gokongnya kan pergi kan. Nah tapi ternyata gurunya ini
dirayu-rayu dengan siluman yang berwujud manusia, yang minta permohonan belas kasihan, minta tolong dan lain sebagainya. Gurunya ini kan diceritakan sosok yang hatinya lembut, gitu kan saudara, hatinya yang suka mau menolong orang. Lalu dia terkecoh, akhirnya dia melangkah keluar hanya karena dengan tujuan mau nolong si orang ini. Padahal orang ini siluman. Nah saudara, hati-hati. Siluman ini tidak dengan tujuan langsung mau bunuh tong samcomnya dulu saudara, enggak. Keluar dulu dari lingkaran. Kenapa? Kalau tong samcom enggak keluar dari lingkaran, si siluman enggak bisa ngapa-ngapain. Kalau saudara tetap ada dalam lingkaran kasih karunia Tuhan, iblis enggak bisa ngapa-ngapain saudara. Makanya yang dia buat, dia kecohkan fokus saudara dulu. Saudara setelah saudara terkecoh, langkah saudara mulai keluar melangkah. Disitulah kau akan ditangkap, digebukin, dihajar, dan terakhir bunuh. Hati-hati saudara. Nah itu sebabnya saudara dan saya perlu mendewasakan diri. Saya ulang lagi bagian ini. Penting gitu saudara. Harus dewasa. Tanpa dewasa gimana caranya saudara hidup dalam kasih karunia. Gak bisa, saudara gak akan ngerti. Kasih karunia itu benda bernilai berapa harganya. Gak ngerti saudara karena masih anak-anak. Anak saya yang paling kecil kelas 1 SD gak pernah ngerti handphone saya ini harganya berapa. Handphone saya dibanding dengan handphonenya dia dianggap ya sama. Pokoknya bisa buka apa itu banana kong itu. yang King Kong itu, game itu. Punya saya bisa, punya dia bisa, dia pikir sama harganya. Maka dia main, lupa habis main selesai. Capek pak, dilempar gelodak. Loh nak, yang ini lebih mahal dari punyamu nak. Gitu ya. Dia gak pernah ngerti. Saudara kalau kanak-kanak rohani, saudara gak pernah ngerti kasih karunia itu harganya berapa saudara. Halo? Saudara kita perlu dewasa. Karena ketika kita dewasa kita tahu harga kasih karunia ini seharga Yesus Kristus. Ketika kita ngerti harga itu maka saudara pun tahu bagaimana cara kita menghadap kepada Sang Juru Selamat. Cara kita beribadah kepada Dia, cara kita hidup dengan firman-Nya, dengan suaranya, cara kita berlaku, cara kita membawa persembahan pun kita akan bisa berbeda dari orang yang masih kanak-kanak rohani. Nangkep poin saya? Oleh sebab itu dalam catatan saya beri catatan begini, kedewasaan akan memampukan Anda untuk menghadapi berbagai kesulitan. Karena kalau saudara nggak dewasa, saudara nggak bisa menghadapi berbagai macam kesulitan. Karena kedewasaan rohani memampukan untuk hidup, bukan hanya hidup, dan menikmati kasih karunia. Kalau saudara nggak dewasa, saudara nggak bisa hidup dan menikmati. Itu sebabnya perlu wadah yang saudara siapkan untuk menampung janji Allah. Amin saudara. Saya minta teman-teman dari SM bisa bantu saya naikkan properti. Saya mau berikan sedikit contoh kepada saudara. Apa yang terjadi ketika saudara dan saya tidak dewasa. Dan apa yang terjadi ketika saudara menjadi seorang yang dewasa. Kedewasaan itu membawa saudara dan saya menjadi seseorang pribadi yang lebih matang untuk berjalan menghadapi kehidupan ini. Amin. Katakan bersama dengan saya begini, dewasa adalah matang. Nah, saudara lihat, ini saya mau memberikan ilustrasi supaya saudara mudah mengerti. Saya bukan sedang bikin martabak, saudara ya. Telur ini adalah telur yang berbeda. Ya, saudara nanti saya baru tahu bedanya. Pokoknya saya ngomong ini beda gitu dulu aja ya. Nah, hidup saudara itu sama seperti telur ini. Tidak ada jaminan bahwa dalam kehidupan kita ketika kita berjalan itu kita akan selalu dalam kondisi yang terus aman. Mungkin bisa jadi situasi kita, sekeliling kita itu membuat kita menjadi berada dalam situasi yang sulit, yang penuh tekanan, yang gesekan dan yang gitu-gitu saudara. Ya, baik dari keluarga, pekerjaan, pelayanan, macam-macam saudara. Karena kita ini makhluk sosial, bertemu dengan banyak orang, belum lagi urusan dan lain-lain gitu saudara ya. Nah, ada banyak hal seringkali ketika kita berhadapan dengan badai kehidupan itu, mungkin bisa jadi kita jatuh. Firman Tuhan ngomong begini, kalau orang benar jatuh, dia tidak sampai tergeletak. Kenapa? Karena tangan Tuhan yang menopang. Itu bagian dari Tuhan. Untuk dewasa, saudara perlu tahu apa yang saudara lakukan bagian saudara. Kalau bagian Tuhan itu urusannya Tuhan saudara. Saudara gak usah pikirin dia pasti lakukan yang terbaik buat saudara dan saya. Amin. Pasti dia lakukan terbaik, Tuhan gak pernah lakukan yang setengah-setengah. Tapi bagian saudara dan saya punya tanggung jawab.
tanggung jawabnya adalah bertumbuh dewasa. Bertumbuh dewasa di keputusan, saudara. Secara sengaja. Nah saudara, kalau saudara ibarat seperti telur ini yang mengalami berbagai macam badai kehidupan, lalu saudara jatuh, telurnya apa ini saudara? Pecah. Tangan Tuhan itu ibarat seperti tempat ini, tetap ditopang, tapi membuat saudara pecah, bukan oleh karena Tuhan tidak nolong loh saudara. Karena kamu nggak dewasa, karena engkau nggak dewasa, engkau nggak matang dalam kehidupan ini. Tuhan itu topang saudara, bahkan saudara nggak pernah tahu, nggak pernah sadar, dan malah menghiraukan pertolongan Tuhan. Saudara menganggap remeh kasih karunia-Nya. Paham maksud saya saudara? Kasih karunia itu ada saudara. Dia menopangmu, tapi karena engkau tidak punya tanggung jawab untuk dewasa, lalu jatuh dengan berbagai macam badai kehidupan ini, pecah gitu. Karena telur itu tanggung jawab saudara. Telurnya ini, wadahnya ini adalah topangan kasih karunia. Kalau nggak ada wadah, saudara jatuh hancur malah kemana-mana sudah. Tapi orang yang mau bertumbuh dewasa, dia matang dalam kehidupannya, tingginya sama ya, tadi saya lepas ya. Kira-kira 1 meteran lah ini saudara. Tuh. Kenapa? Karena telurnya matang saudara. Telurnya matang. Saya nggak ngomong kalau orangnya matang dan orang dewasa, kalau dia jatuh baik-baik saja, nggak terjadi apa-apa. Enggak, saya percaya. Orang yang dewasa rohani masih bisa kecewa enggak? Kecewa. Masih bisa sakit hati? Masih bisa. Hatinya remuk, redam. Pecah retak-retak seperti ini retak loh saudara. Ini pecah, bukan enggak pecah. Tapi dia enggak ambiar. Kenapa? Karena ada sesuatu di dalamnya yang matang, yang dewasa. Yang membuat dia tetap kokoh. Saya jatuhkan sekali. Orang percaya jatuh berulang kali. Pecah, sakit hatinya, sakit. Tapi firman Tuhan ngomong gini, ampuni. Itu loh, kasih karunia-Nya bicara. Berdoalah kepada mereka yang menganiaya kamu. Kasihi mereka. Gitu. Pecah hatinya, pecah, dikecewakan, dikhianati, dan lain sebagainya. Dan hal-hal yang lain. Doa untuk kesembuhan, Tuhan kok gak jawab. Doa untuk pekerjaan ini sudah 10 tahun, Tuhan kok gak jawab. Ada kalanya mungkin hati kita tuh terluka gitu ya. Tapi itu tidak membuat kita pecah ambiar hidup ini, enggak. Karena matang saudara. 2 kali jatuh, 3 kali jatuh. Duh, masih utuh. Ini tadi godoknya berapa jam ini? Kuat soro ini. Amin saudara. Siapa yang mau seperti telur yang ini? Bisa angkat tangannya? Bukan yang ini saudara, saya angkat yang ini aja. Yang mau seperti ini angkat tangan saudara. Nah berarti tetap jatuh loh ya. Nah ini bagian dari dewasa. Saya gak ngomong gini saudara, ikut Tuhan gak akan pernah jatuh. Gak ada ayatnya saudara. Ini bagian dari pendewasaan. Saudara mau yang seperti ini tetap jatuh. Saudara mau seperti ini tetap akan ada retak-retaknya. Tapi engkau tidak akan jatuh tergeletak. Sebab tangan Tuhan menopang hidupmu. Amin.